Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tingkat layanan kereta api Indonesia. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Renata Alfianita dengan NIM 151152661. Lalu Sania Amelia Dewi dengan NIM 151152558. Lalu Ahmad Al-Aufa Mualim dengan NIM 151152662. Lalu Setiawan Hadi 151152664. Dan yang terakhir, Rukma Ajinagama Said dengan NIM 151152657. Latar belakang. Dalam menghadapi era pembangunan yang berkelanjutan, bangsa Indonesia diharapkan memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta mandiri. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah telah lama melaksanakan program pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Seperti diketahui, Semarang merupakan kota kepadatan penduduk cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi tersebut, maka kota Semarang memerlukan suatu sistem angkutan massal untuk memperlancar sarana transportasi dan perekonomian. Meningkatnya jumlah pemakaian jasa angkutan kereta api menunjukkan bahwa kereta api semakin dibutuhkan. Dengan makin meningkatnya kebutuhan transportasi darat, terutama kereta api, maka pihak PT Kereta Api mulai memajukan dan mengganti kereta apinya dengan cara memperbaiki sampai menambah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas kereta api, penambahan kenyamanan dan keamanan di dalam kereta api. Next. Dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban, PT KAI Persero tetap melakukan kebijakan-kebijakan, yaitu 1. Boarding pass di stasiun-stasiun keberangkatan, yakni hanya penumpang yang telah memiliki tiket dan kereta apinya telah siap diizinkan untuk masuk peron di dalam stasiun. 2. Rencana larangan merokok di atas semua kelas kereta api. Untuk kereta api yang tidak disiapkan ruang khusus merokok. 3. Memberlakukan pembatasan kapasitas angkut maksimal 100% untuk KA jarak jauh dan KA jarak menengah tertentu, serta tidak menjual tiket tanpa tanda nomor tempat duduk atau tiket berdiri. Next. Maksud dan tujuan. Adanya suatu perubahan pada PT KAI yang akan menyebabkan perbaikan kualitas pelayanan terhadap penumpang, dimulai dari perubahan jelang struktur organisasi yang lebih kompleks dan perubahan logo, serta busana perubahan dalam program PT KAI Persero telah melakukan inovasi peningkatan pelayanan
menuju customer oriented, seperti peningkatan kebersihan di atas kereta baik sebelum maupun perjalanan. Selain itu, pemberian fasilitas umum di stasiun seperti ruang tunggu yang representatif, toilet gratis dengan tetap dijaga kebersihannya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya angkut, mutu pelayanan, serta manajemen pengelolaannya, sehingga angkutan kereta api, baik sebagai angkutan barang maupun angkutan penumpang, dapat diandalkan oleh masyarakat banyak. Angkutan kereta api dengan berbagai keunggulannya dikembangkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan akan jasa angkutan baik untuk angkutan kota maupun antar kota jarak jauh. Peranan kereta api sebagai sarana transportasi menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam era bisnis, ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan serta pariwisata kota. Next. Teori. Pembangunan jasa angkutan perkeretaapian ditujukan untuk meningkatkan daya angkut, mutu pelayanan, serta manajemen pengelolaannya, sehingga angkutan kereta api, baik sebagai angkutan barang maupun angkutan penumpang, dapat diandalkan oleh masyarakat banyak. Angkutan kereta api dengan berbagai keunggulannya dikembangkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan akan jasa angkutan baik untuk angkutan kota maupun antar kota jarak jauh. Next. Untuk pelayanan informasi dari pihak stasiun, menyediakan papan informasi untuk jadwal keberangkatan kereta api. Dalam penelitian ini, selain mengambil pelayanan tersebut, penulis juga mengambil pelayanan akan fasilitas yang ditawarkan seperti kelayakan gerbong, kelengkapan sarana dan prasarana kereta api, kebersihan dan kecepatan waktu keberangkatan atau kedatangan kereta. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa pihak kereta api harus mengoptimalkan pelayanan agar tercipta kualitas kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi yang lebih baik. Next. Pembahasan. Bab ini akan menyajikan data-data berdasarkan hal-hal yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang telah disajikan kepada penumpang kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi. Stasiun Poncol, PT KAI, Daop 4, Semarang. Penyajian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi yang meliputi data variabel kualitas pelayanan atau dalam kurung Y, kemampuan pegawai X1 dan kultur organisasi X2. Kualitas pelayanan Y berdasarkan tabel rekapitulasi variabel kualitas pelayanan Y bahwa 34 penumpang 38,2% menyatakan kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi sudah baik. Terdapat 32 penumpang dengan presentasi 36% menyatakan kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi kurang baik. 12 penumpang atau 13,5% menyatakan bahwa kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi tidak baik atau rendah. Dan 11 penumpang dengan presentasi 12,4% menyatakan bahwa kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi sangat baik. Next.
Diam. Kemampuan pegawai. Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel kemampuan pegawai dalam kurung X1 bahwa 47 penumpang atau 52,8% menyatakan kemampuan petugas kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi baik. Terdapat 28 penumpang dengan presentase 31,5% menyatakan kemampuan petugas kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi kurang baik. 9 penumpang atau 10,1% menyatakan bahwa kemampuan petugas kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi tidak baik, rendah, dan 5 penumpang dengan presentase 5,6% menyatakan bahwa kemampuan petugas kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi sangat baik. 2. Kultur organisasi. Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel kultur organisasi bahwa 34 penumpang atau 39,2% menyatakan kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang sudah baik. Terdapat 29 penumpang dengan presentase 32,6% menyatakan kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang kurang baik. 17 penumpang atau 19,1% menyatakan bahwa kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang tidak baik atau rendah, dan 9 penumpang dengan presentase 10,1% menyatakan bahwa kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang Stasiun Poncol adalah baik. Kultur organisasi yang baik menunjukkan bahwa pegawai dapat merasapi nilai-nilai organisasi tersebut dengan baik dan menerima kultur organisasi tersebut dengan tujuan mereka bekerja. Penyebab kultur organisasi PT KAI Daop 4 Semarang baik adalah petugas yang sabar, semangat, penampilan yang ramah, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bekerja melayani penumpang dengan prima. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan berarti meningkatnya citra dari PT KAI Daop 4 Semarang sebagai transportasi nasional dengan kualitas pelayanan yang baik. Tentunya dengan begitu akan meningkatkan pendapatan perusahaan PT KAI karena masyarakat sudah percaya bahwa kualitas pelayanan kereta api ekonominya sudah baik. Kesimpulannya, setelah dilakukan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dari penelitian tentang kualitas pelayanan kereta api penumpang Tawang Jaya kelas ekonomi dan membuktikan ada tidaknya hubungan positif antara variabel kemampuan pegawai dan kultur organisasi terhadap variabel kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi di PT KAI Daop 4 Semarang, maka dengan berdasarkan data-data tersebut akan diuraikan saran-saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan ke arah kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. Next. Saran berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pelayanan yang ada pada kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi pada PT KAI Daop 4 Semarang, penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat dipertimbangkan untuk lebih baik lagi dalam kultur organisasi dan kemampuan kerja keras serta kualitas pelayanan kereta api Tawang Jaya kelas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya dong? Iya, silakan. Pelayanan apa aja sih yang ditawarkan oleh pihak stasiun? Untuk pertanyaan Anita akan dijawab oleh
Aji. Silakan Aji. Ini langsung dijawab aja ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Yang pertama itu menyediakan papan informasi untuk jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Terus yang kedua, pihak stasiun juga menjamin kelayakan gerbong, kebersihan rangkaian kereta, serta kelengkapan sarana dan prasarana kereta api. Oke, itu jawabannya. Terima kasih. Kira-kira puas nggak, Anita? Iya, oke, makasih. Oke. Mau nanya dong. Ya, silakan. Ini Desi dari kelompok 7 mau nanya. Apa sih visi PT Kereta Api Indonesia? Untuk pertanyaan Desi akan saya jawab. Untuk pertanyaannya itu visi kereta api ya? Iya. Jawabannya itu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang melalui investasi dalam SDM, infrastruktur, dan teknologi. Itu jawabannya, Des. Kasih. Oh, oke, makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Anggara dari kelompok 6 ingin bertanya. Tujuan diadakannya moda transportasi kereta api itu apa? Pertanyaan dari Anggara. Tujuan diadakannya moda transportasi kereta api di Indonesia adalah 1. Sebagai sarana transportasi yang cepat, aman, dan tepat waktu. 2. Untuk memudahkan mobilitas penduduk. 3. Terhindar dari kemacetan. Dan 4. Mengurangi polusi. Sudah. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.